Video ini akan ngebahas rekomendasi laptop harga 9 jutaan buat bulan Mei sampai Juni tahun 2026. Yo guys, Ragaja bersama Rahkrisna di sini, dan kali ini kita akan memberikan rekomendasi laptop harga 9 jutaan buat di bulan Mei sampai Juni tahun 2026. Nah, ada 5 laptop yang kita bahas, dan uniknya meskipun harganya mirip ya 9 jutaan ya, tapi ada beberapa laptop yang punya keunggulan yang sangat berbeda dibanding satu laptop dengan laptop lainnya. Contohnya ada laptop yang cocok buat kamu yang nyari performa rata kanan, ada juga laptop yang cocok buat kamu yang suka jalan-jalan karena ada yang ringan banget guys, nggak sampai 1 kilo bobotnya. Jadi laptop apa aja itu? Silahkan kalian simak aja videonya atau gunakan chapter yang udah kita sediakan. Sip, langsung aja kita mulai dari laptop yang pertama. Laptop 9 jutaan terbaik yang pertama adalah Advan Pixworth Touch. Ini adalah laptop paling kenceng pada list kita kali ini. Jadi kalau kamu nggak masalah sama brand lokal dan memang lagi butuh laptop dengan spek rata kanan, Pixworth Touch adalah pilihan yang utama. Pasalnya dia udah pakai CPU kencang AMD Ryzen 7 8745HS yang dikombinasikan dengan AMD Radeon 780M. RAM-nya juga udah langsung 16 GB LPDDR5 6400 MHz dengan SSD 512 GB M.2 NVMe Gen 3. Kombinasi ini bisa menghasilkan skor hingga 13.500-an poin di Cinebench R23 Multicore dan 7.800-an poin di 3D Mark Firestrike. Ini artinya Pixworth Touch ini bukan hanya cocok buat dipakai menghandle kerjaan harian, tapi juga udah bisa menghandle kerjaan yang sedikit lebih berat ya, kayak ngedit video 4K, 3D rendering, mungkin bikin AI agent, sampai mainin game AAA rata kiri. Sebagai bukti nih, kalian bisa cek aja FPS game berikut ini. Ngomongin soal opsi upgrade, sayangnya RAM-nya ini udah onboard. Sementara untuk storage-nya masih ada satu slot SSD M.2 extra. Kita lanjut ke bagian layar. Pixworth Touch ini hadir dengan layar yang tergolong lega banget guys. 15,6 inch IPS Full HD dengan 45% NTSC dan refresh rate yang standar di 60 Hz. Untuk baterai juga cukup oke ya, 58 Wh yang diklaim bisa bertahan kisaran 10 jam. Sayangnya kalau kita ngomongin bobot, dia tergolong cukup berat ya, di 1,81 kg dengan tebalnya 1,87 cm. Terakhir untuk portnya, ini udah lengkap, bahkan udah ada USB-C full function 2 buah. Laptop 9 jutaan terbaik selanjutnya adalah Lenovo IdeaPad Slim 3i. Ini adalah pilihan aman buat kamu yang butuh laptop untuk jangka panjang dan maunya laptop dari brand global aja. Well, memang secara performa dia masih kalah cukup telak dengan Pixworth Touch. Tapi kalau kebutuhanmu lebih ke kuliah ataupun kerja kantoran aja, IdeaPad Slim 3i udah lebih dari cukup. CPU-nya udah pakai Intel Core i5 13420H yang dikombinasikan dengan Intel UHD grafis, RAM 8GB DDR5 4800 MHz dan SSD-nya 512 GB M.2 NVMe Gen 4. Dia bisa menghasilkan skor kisaran 7.200-an poin di Cinebench R23 Multicore dan 1.100-an poin di 3D Mark Time Spy. Udah mumpuni lah ya buat dipakai bikin tugas, bikin presentasi di Canva, atau nggak mentok-mentok ngedit video Full HD di Premiere Pro. Buat gaming juga bisa ya, asalkan gamenya ringan aja kayak Valorant atau Genshin Impact. Kalau kamu pengen performa yang lebih kencang, kita bisa manfaatin satu slot RAM ekstra buat upgrade menjadi RAM dual storage. Kita juga bisa upgrade storage-nya nih guys, dengan memanfaatkan satu slot SSD M.2 ekstranya. Kita lanjut ke bagian layar. IdeaPad Slim 3i ini juga hadir dengan layar yang tergolong enak guys. 14 inch IPS Full HD Plus dengan 60 Hz refresh rate dan tingkat kecerahannya di 300 nit. Yes, dia udah punya rasio 16:10 yang terasa lebih lega.
baik buat baca dokumen ataupun buat scrolling. Baterainya sendiri punya kapasitas di 50 Wh dan kalau kita pakai WFC-an bisa bertahan kurang lebih kisaran 7 jam. Dia juga punya bobot yang WEC friendly ya, di 1,39 kg dengan tebalnya di 1,79 cm. Terakhir untuk portnya, ini udah lengkap, ada USB-C, HDMI, sampai SD card reader. Laptop 9 jutaan terbaik yang ketiga adalah Axio Hype AI 5. Ini dia laptop yang AI banget. Dan tentunya cocok buat kamu yang lagi berkecimpung di dunia AI atau butuh laptop dengan NPU biar bisa ngeproses AI dengan lebih satset. Dengan harga 9 jutaan, kita udah bisa dapetin CPU terbaru Intel Core Ultra 5 125H yang dikombinasikan dengan Intel Arc Graphics. Skor Cinebench R23-nya tembus 9.600-an poin dengan 3D Mark Firestrike di 3.000-an poin. Memang kalau kita ngomongin performa pada umumnya, dia masih kalah sama Advan. Tapi kalau kita spesifik ngomongin tugas yang berbau AI, nah dengan adanya NPU pada CPU ini, dia jadi punya performa yang lebih kencang dibandingkan laptop-laptop sebelumnya. Soal RAM sendiri, ya yang ini ngepas aja ya, karena RAM-nya di 8GB aja, DDR5 4800 MHz, dengan SSD yang juga sayangnya pas-pasan, 256GB M.2 NVMe Gen 3. Ya untungnya sih kita masih bisa ganti SSD ini ya. Jadi kalau ada rezeki lebih, silahkan upgrade SSD-nya biar lebih lega ya. Atau kalau mau upgrade RAM jadi dual channel juga bisa dengan memanfaatkan satu slot RAM ekstranya. Beralih ke layar, Hyve AI 5 membawa layar 14 inch IPS Full HD Plus dengan akurasi warna di 45% NTSC dan refresh rate-nya di 60 Hz. Layar yang lagi-lagi udah enak buat dipakai kerja berkat rasionya yang udah di 16:10. Baterainya juga udah nongkrong-able di 51,4 Wh yang bisa dipakai kerja kisaran 9 jam. Terus bobotnya nih ringan banget ya, 1,25 kg aja dengan tebal di 1,84 cm. Terakhir, portnya udah lengkap, bahkan dia udah ada USB-C full function. Laptop 9 jutaan terbaik selanjutnya adalah HP 14 EM0530AU. Pilihan alternatif laptop kerja dari brand global yang juga udah cocok buat kebutuhan kuliah ataupun kerja kantoran. Speknya memang nggak yang wow-wow banget ya, tapi masih tergolong oke lah ya buat kelas laptop harga 9 jutaan. CPU-nya pakai AMD Ryzen 5 7530U dengan GPU AMD Radeon Vega 7, RAM-nya 8GB DDR4 3200 MHz, dan SSD-nya ini udah NVMe 512GB. Kejuaraan ini bisa menghasilkan skor kisaran 7.800-an poin di Cinebench R23 Multicore dan 3.100-an poin di 3D Mark Firestrike. Artinya kalau kita pakai laptop HP ini buat menghajar berbagai tugas, bikin presentasi, bikin laporan, buka 5-7 aplikasi, laptop satu ini masih mumpuni. Kalau mau mabar Valorant atau CS2 juga masih bisa ya, asalkan jangan game AAA. Kasihan laptopnya pak. Oh ya, RAM-nya ini udah dual channel, dimana dua slot RAM tersebut masih bisa kita ganti. Kemudian untuk SSD-nya juga cuma bisa diganti ya, alias udah nggak ada slot SSD kedua. HP 14 dibekali layar 14 inch IPS Full HD dengan kecerahan di 250 nits, refresh rate standar 60 Hz dan juga color gamut 45% NTSC. Ya standar oke aja, dan sayangnya dia secara rasio masih belum 16:10. Baterainya pun sangat standar 41 Wh yang kalau kita pakai maraton nonton film bisa bertahan kisaran 10 jam. Soal bobot, dia punya bobot yang cukup ringan nih, di 1,4 kg dengan tebalnya di 1,79 cm. Terakhir untuk portnya sendiri sih agak pas-pasan, dan silahkan cek aja deh di list berikut ini. Laptop 9 jutaan terbaik kali ini ditutup oleh Tecno Megabook T14R. Ini dia laptopnya para kreatif, khususnya kamu videografer atau fotografer yang suka kerja dari mana aja. Aku kasih 3 alasan kenapa dia akan cocok banget buat kamu para kreatif fotografer. Pertama,
Bobotnya, sesuai namanya, MegaBook T14R punya bobot yang ringan banget. Bahkan lebih ringan dari laptop buah-buahan yang juga punya nama R. 999 gram aja dengan tebal di 1,59 cm. Otomatis bakalan enak banget buat dipakai ngejob freelance dari mana aja. Alasan yang kedua ada pada baterainya. 55 Wh yang kalau kita pakai buat kerjaan ringan bisa dipakai hingga 12 jam. Bisa banget tuh, paginya motret, sorenya langsung ngedit. Alasan yang ketiga ada pada layarnya. Yang namanya fotografer atau editor pastinya perlu layar akurat. Nah, MegaBook T14 sudah bisa memenuhi kebutuhan tersebut dengan layarnya yang udah 100% sRGB. Ukurannya juga pas ya, 14 inch IPS Full HD dengan tingkat kecerahan di 320 nit. Aspek pendukung lain dari laptop ini juga tergolong bagus, utamanya dari segi performa. Dia pakai CPU AMD Ryzen 5 7535HS yang dikombinasikan dengan GPU AMD Radeon 660M. RAM-nya juga udah enak nih, 16 GB LPDDR5 6400 MHz dengan SSD yang juga kencang, NVMe Gen 4 berkapasitas 512 GB. Skor Cinebench R23-nya ada di kisaran 8.800-an poin dengan 3D Mark Firestrike di 4.000-an poin. So ya, dia juga udah cukup kuat buat dipakai ngedit foto di Photoshop ataupun ngedit video Full HD atau 4K ringan di Premiere Pro. Sayangnya, RAM-nya ini udah onboard ya, kemudian untuk SSD bawaannya cuma bisa kita ganti. Terakhir, portnya pas-pasan aja, bisa cek di layar berikut ini. Yo guys, itu dia 5 laptop harga 9 jutaan yang bisa kita rekomendasikan di Mei sampai Juni tahun 2026. Nah, list lengkap dari kelima laptop tadi beserta harga terupdate bisa kalian cek aja di keranjang YouTube Shopping. Ini penting biar kalian bisa tahu harga terupdate per video ini kalian tonton. Karena seperti yang kita tahu bersama, harga laptop lagi nggak stabil. Harapannya sih lebih rendah ya ketika kalian nonton. Atau kalau lebih mahal ya setidaknya bisa menjaga ekspektasi. Dan kalau lagi beruntung kadang juga ada promo nih pada saat double date atau enggak di akhir tahun atau pertengahan tahun. Jadi silakan cek aja, siapa tahu ada promo juga di keranjang YouTube Shopping tersebut. Nah, kalau kalian masih punya masukan, pertanyaan atau apapun silakan drop juga di kolom komentar ya. Terima kasih buat yang sudah nonton. Like kalau kalian suka, dislike kalau nggak suka, dan kita ketemu di video selanjutnya. Bye!